Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Ketemu lagi di channel Buyung Top Global. Kali ini kita akan membahas tentang mobil canggih masa depan yang bisa terbang. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru saya setiap hari. Oke langsung saja kita mulai, selamat menonton. Nomor 6. Inovasi-inovasi di ranah otomotif terus bermunculan, mulai dari mobil tanpa sopir, hingga kendaraan terbang yang mampu beroperasi di darat dan udara. Kini, bahkan hadir kendaraan yang sanggup menyisir jalan raya dan mengangkasa bak seekor burung, yang dijuluki Palvewan. Kali ini, Aeromobil, yang merupakan sebuah perusahaan berbasis di Slovakia merilis mobil terbang dengan tipe 3.0. Kendaraan futuristik ini dijanjikan mampu membebaskan pengemudinya dari kemacetan dan tarif tol. Seperti namanya, Aeromobil 3.0 ini bisa bertransformasi dari sebuah mobil menjadi pesawat terbang. Untuk urusan dimensi, kendaraan ini mengusung panjang 6 meter dengan lebar 2,24 meter saat beroperasi sebagai mobil. Sementara dimensi lebarnya bakal bertambah menjadi 8,32 meter ketika si pengendara berniat untuk mengubah fungsinya sebagai pesawat. Dijelaskan, Aeromobil 3.0 dibuat menggunakan material komposit, autopilot dan sistem pengembungan parasut. Tak luput, kendaraan ini turut dibekali sistem suspensi khusus untuk meningkatkan kenyamanan kala mendarat di landasan yang kurang rata. Tak cuma itu, Aeromobil 3.0 dapat terbang dengan landasan pacu sepanjang beberapa ratusan meter. Menyoal jantung pacu, Aeromobil 3.0 disiokong mesin 4 silinder Rotax 912 dengan pendingin. Saat berfungsi sebagai mobil, kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan 160 km per jam dan 200 km per jam saat berfungsi sebagai pesawat. Dalam mode mobil, Aeromobil 3.0 menyedot 8 liter bensin untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan pada mode pesawat, kendaraan ini membutuhkan 15 liter bahan bakar setiap jam. Nomor 5. Belanda, Palve mengatakan akan memulai produksi serial kendaraan darat-udara gabungan pertama di dunia, yang disebut Liberty, pada tahun 2023. Selama penerbangan, kendaraan adalah gyroplane 2 kursi dengan kecepatan tertinggi 110 mil per jam dan berat lepas landas maksimum 1 ton. Ia bisa terbang hingga 310 mil atau untuk waktu 4 jam. Di darat, ia berubah menjadi mobil roda 3 yang mencapai kecepatan tertinggi 100 mil per jam dan jarak hingga 817 mil. Kendaraan ini menggunakan 2 mesin Rotax 912 is.
Tahun lalu, Palve menyelesaikan dasar sertifikasinya dengan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, CS27, untuk pesawat kecil, setelah beberapa tahun berdiskusi. Perusahaan masih harus melakukan demonstrasi kepatuhan sebelum memulai produksi. Namun, sertifikat tersebut diterima di 80% pasar dunia, termasuk AS dan China. Menurut Palve, ia telah menerima pesanan dari orang-orang di 14 negara dan sedang melatih pengemudi terbang pertama di rumah. Juga, perusahaan memperoleh izin untuk Liberty untuk dikendarai di jalan-jalan Eropa tahun lalu. Akhirnya, perusahaan Spanyol Artificial Aerospace and Defense telah setuju untuk memasok Palve dengan beberapa bagian komposit, termasuk tangki bahan bakar, bagian tubuh, baling-baling dan bilah rotor. Nomor 4. Kami telah digoda oleh janji mobil terbang selama lebih dari 1 abad, tetapi meskipun banyak upaya dari perusahaan besar dan kecil, tidak ada yang memberi kami komuter George Jetson. Kami masih jauh dari hal yang tampak seperti pesawat ruang angkasa kanopi gelembung, tetapi aeromobil yang berbasis di Slovakia tampaknya menjadi yang pertama benar-benar menempatkan kendaraan yang sama baik di jalan maupun di udara dengan AM 4.0. Yaitu betul, aeromobil AM 4.0 melaju di jalan seperti mobil kemudian melebarkan sayapnya dan terbang saat Anda mencapai bandara. Dengan sejarah yang membentang kembali ke tahun 1990, aeromobil telah mengerjakan mobil terbang selama beberapa dekade, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, produksi AM 4.0 akhirnya akan mulai dirakit akhir tahun ini untuk pengiriman pada tahun 2023, terlambat 2 tahun sebagian berkat pandemi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, aeromobil siap menjadi yang pertama benar-benar menjual mobil terbang dengan pesaing utama Terrafugia tiba-tiba mati dan pindah dari AS ke China tahun lalu. Mobil terbang AM 4.0, atau lebih tepatnya pesawat yang dapat dilalui jalan, lebih sebuah pesawat yang bisa melaju di jalan daripada mobil yang terbang. Dengan hanya 2 kursi dan ruang bagasi yang cukup untuk ransel dan tas laptop, itu tidak akan menggantikan SUV Anda. Pejabat aeromobil menggambarkannya sebagai mainan bukti konsep orang kaya, dengan model berikutnya, Amnex 4 kursi, dimaksudkan untuk operasi komersial. Segala yang diperlukan untuk mengubah AM 4.0 dari mobil ke pesawat terjadi dalam 3 menit dengan flip dari sebuah saklar. Sayap berayun ke depan, bumper belakang berayun ke bawah menjadi bagian dari permukaan pengangkat, dan bilah baling-baling miring ke atas. Grafik pada panel instrumen digital beralih dari pembacaan mobil ke penerbangan sementara kontrol berubah dari mobil ke pesawat menggunakan baling-baling, penutup, aileron, dan kemudi, bukan roda. Nomor 3. Kami tentu telah melihat beberapa keajaiban teknologi tinggi selama seminggu terakhir di Air Venture 2010, tetapi terkadang pesawat berteknologi rendahlah yang paling menginspirasi. Itulah yang terjadi dengan Maverick, mobil terbang dari E-Tech Pusat Teknologi dan Pendidikan Masyarakat Adat Florida. Maverick cukup akurat dapat digambarkan sebagai kombinasi dunebugi dan parasut bertenaga, tidak seperti para jet Skycar. Sementara E-Tech awalnya berencana untuk mengumpulkan dana dengan menjual Mavericks kepada pengguna rekreasi, mereka akhirnya berharap untuk menempatkan kendaraan untuk digunakan di negara-negara Afrika yang miskin, di mana pilot misionaris dapat menggunakannya untuk mengirimkan pasokan medis. Sebagai mobil sendiri, performa kendaraan ini cukup impresif. Mesin Subaru EJ2216 katup 140 tenaga kuda, injeksi bahan bakar, mengirimkannya dari 0 hingga 60 mil per jam dalam 3,9 detik. Ia memiliki kecepatan tertinggi 90 mil per jam, 145 km per jam, dan seluruh rig beratnya kurang dari 1000 pon 454 kg. Ketika tiba waktunya untuk terbang, tiang teleskopik pusat Maverick terangkat dan bertindak sebagai tiang sayap untuk parasutnya, yang dikenal sebagai sayap ram air. Memutar sakelar mengalihkan tenaga mesin dari roda belakang ke baling-baling 5 bilah yang dipasang di belakang, yang mendorong mobil melintasi tanah,
hingga kecepatan lepas landas 40 mil per jam, 64 km per jam. Berkat desain sayap ram airnya, Maverick dapat terbang hanya dalam jarak 300 kaki, 91 meter. Begitu berada di udara, sistem fly-by-wire elektronik kendaraan memungkinkan pilot untuk mengarahkannya dengan roda kemudi, seperti yang mereka lakukan di darat. Menurut ITEC, pilot olahraga yang ada dapat belajar menerbangkan Maverick dalam waktu 12 jam. GPS Garmin yang dipasang di dashboard memungkinkan navigasi berbasis udara dan darat. Dalam mode penerbangan, ia memiliki muatan maksimum 330 pound, 150 kg. Nomor 2. Dalam apa yang tampak seperti sesuatu yang langsung dari mimpi, mobil terbang atau kendaraan darat udara hibrida telah disetujui oleh Administrasi Penerbangan Federal AS/FAA. Terrafugia Transition, yang dapat terbang hingga 10.000 kaki dengan kecepatan 100 mil per jam, menerima sertifikat kelaikan pesawat olahraga ringan khusus dari Badan Federal, yang pada dasarnya memberikan lampu hijau untuk lepas landas. Dengan transisi, pengemudi akan dapat mengubah kendaraan dari mengemudi menjadi terbang dalam waktu kurang dari 1 menit, lepas landas dan mendarat di bandara kecil atau bahkan di jalan raya. Fitur, mobil terbang, pesawat ini memiliki lebar sayap 27 kaki yang terlipat ke ukuran yang cukup kecil untuk semuanya muat di dalam garasi mobil tunggal, dan model penuh udara dan jalan dari pesawat 2 tempat duduk. Mesin pesawat dapat menggunakan bensin premium atau bahan bakar pesawat 100LL, sementara mobil ini ditenagai oleh motor listrik hibrida. Fitur standar kendaraan termasuk rem cakram hidrolik 4 roda, sangkar pengaman serat karbon yang kaku, dan parasut badan pesawat. Beratnya kira-kira 1.300 pon 590 kg, dan memiliki roda pendarat tetap dan lebar sayap 27 kaki. Nomor 1. Inilah Terrafugia TEV-X, jawaban dari semua doa yang dipanjatkan mereka yang menantikan mobil pesawat. Kendaraan yang dirancang perusahaan Terrafugia asal Boston, Amerika Serikat, ini adalah sarana transportasi masa depan yang tidak bergantung pada jalanan dan landasan pacu. TFX, yang bakal berpenumpang 4 orang, mampu lepas landas lurus sehingga tidak memerlukan landasan pacu. Jika sayapnya ditekuk, kendaraan itu akan masuk ke dalam garasi berukuran 1 mobil. Tenaganya berasal dari energi listrik yang digabungkan dengan mesin berkekuatan 300 tenaga kuda rem berbahan bakar bensin. Dorongan saat mengangkasa dihasilkan dari kipas di bagian belakang dan baling-baling di ujung kedua sayap. Belum diketahui seberapa cepat TFX saat meluncur di jalan. Akan tetapi, ketika melesat di udara, kendaraan ini mampu mencapai kecepatan 321 km per jam untuk jarak sejauh 800 km. Artinya, Anda bisa memakai kendaraan ini untuk bepergian dari London ke Jenewa, atau Jakarta ke Surabaya, di bawah 3 jam dan sekali jalan. Itulah bayangan masa depan yang dibayangkan. Tapi, tunggu dulu. Ada jumlah masalah kecil dengan TEV-X. Kendaraan itu sama sekali belum diproduksi. Terrafugia mengakui bahwa untuk mewujudkan mobil pesawat adalah proses yang memakan waktu 8-12 tahun. Dengan demikian, kendaraan ini baru akan pertengahan dekade mendatang. Belum seberapa jelas harga yang harus dibayar untuk memperoleh TEV-X.
Namun, Terrafugia memperoleh bahwa harganya bisa jadi setara dengan mobil paling mewah saat ini. Meski demikian, harga TFX mahal pun, apakah Bugatti Veyron bisa menghindari kemacetan dengan cara? Masalah lain seputar pembuatan TFX adalah tentang keselamatan dan undang-undang. Kedua isu ini memainkan peran signifikan dalam upaya pembuatan mobil terbang pada masa sebelumnya. Terrafugia mengklaim bahwa, secara statistik TFX, seharusnya lebih aman saat mengendarai kendaraan modern.